probiotik dalam tata laksana obesitas. Jadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan bahwa ternyata saya sendiri pun dulu saya pikir saya hanya saya saja yang hidup di dalam tubuh saya demikian. Tetapi ternyata tubuh kita itu merupakan organisme yang banyak penghuninya demikian, seperti planet itu banyak ada yang tinggal di dalamnya demikian. Jadi disebutkan bahwa tubuh kita itu adalah superorganisme. Jadi ada banyak kelompok organisme yang hidup di dalam tubuh kita. Nah, itu ada sekelompok mikrobiota tadi dan sel-sel penyusun tubuh kita sendiri. Jadi kalau fokus pada bakteri, bakteri itu menempati banyak tempat di dalam tubuh kita. Ada di mulut kita ada, di permukaan kulit ada, kemudian di saluran kemih kita ada. Nah, kemudian karena fokus kita hari ini adalah probiotik, jadi kita fokus pada kelompok bakteri yang ada di pencernaan kita, terutama di usus kecil, usus besar. Nah, ternyata mikrobioma di usus kita itu terdapat lebih dari 100 triliun bakteria. Dan karena jumlahnya yang sangat besar ini, dia memiliki banyak sekali peran yang mempengaruhi dalam metabolisme, fisiologi, termasuk juga pengaturan nutrisi dan juga dapat mempengaruhi kekebalan tubuh. Demikian. Nah, kelompok-kelompok bakteri tersebut beragam sekali jumlahnya. Nah, ini dikenal dengan mikrobiota usus. Jadi kalau kita bayangkan ibu-ibu sekalian, karena jumlahnya yang banyak, kalau ditimbang itu bisa sampai 1,5 sampai 2 kg dari berat badan kita. Nah, itu kan cukup berat ya, ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya tadi disebutkan istilah disbiosis. Jadi itu ketidakseimbangan. Jadi kalau komposisinya tidak seimbang antara yang baik dan yang kurang baik, nah itu akan menimbulkan gangguan kesehatan demikian. Nah, ini slide yang menjelaskan tentang keseimbangan dari mikrobiota usus. Jadi ini sudah diteliti bahkan sejak sebelum saya dilahirkan demikian. Jadi oleh seorang mikrobiologi berasal dari Jepang. Jadi beliau sudah pada saat itu sudah bisa mengkelompokkan bakteri yang ada di pencernaan kita itu jenisnya apa saja. Nah, ini mohon maaf slide-nya dalam bahasa Inggris ya informasinya. Jadi ada bakteri yang masuk ke dalam kategori bakteri baik, kemudian ada juga yang merugikan. Jadi kalau dikatakan seimbang, itu sebaiknya yang baik itu lebih banyak populasinya daripada yang merugikan. Nah, sampai saat ini di sini ada dua jenis bakteri, yaitu Bifidobacteria dan juga Lactobacilli. Di sini tulisannya dicetak tebal. Ini merupakan bakteri yang selama ini dipahami, diterima sebagai bakteri baik, harus kita pertahankan populasinya di pencernaan, demikian. Ya memang ada juga bakteri yang kurang baik sifatnya, bisa menimbulkan penyakit. Nah ini dia kalau jumlahnya berlebih, maka kita akan mengalami gangguan kesehatan. Nah selain itu, terapi antibiotik yang kurang bijak atau stres itu juga dapat mempengaruhi keseimbangan mikrobiota usus kita. Jadi kita perlu menjaga bagaimana caranya agar komposisi dari mikrobiota usus ini seimbang agar tubuh kita sehat demikian. Nah, lalu sebagai orang awam kan kita tidak bekerja di laboratorium setiap hari. Nah, bagaimana kita tahu bahwa komposisi dari mikrobiota usus kita seimbang demikian. Nah, ini adalah salah satu cara yang termudah dan mungkin klasik sekali ya kalau di bidang dunia kesehatan. Jadi komposisi mikrobiota usus kita itu seimbang, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui adalah buang air besar kita setiap hari itu lancar demikian. Tidak terlalu cair konsistensinya seperti yang nomor 7 atau nomor 6 dan tidak juga terlalu keras seperti nomor 1 atau nomor 2 yang terlihat di dalam tabel ini. Nah, menurut peneliti yang menemukan Bristol chart ini, yang paling baik itu adalah kalau bentuk feses kita itu seperti pisang demikian. Jadi saat buang air besar tidak terlalu keras saat mengejan. Nah, itu kurang lebih. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang kita konsumsi demikian. Nah, selanjutnya
Nah, ini adalah hasil review yang dibuat oleh seorang ahli mikrobiologi yang sangat terkenal ya dari Indonesia. Beliau adalah seorang profesor yang sudah banyak melakukan studi tentang probiotik, bagaimana mikrobiota usus berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi dalam studi beliau, beliau menemukan bahwa mikrobiota yang hidup di pencernaan kita itu ternyata tidak berpengaruh terhadap kondisi yang ada di pencernaan saja. Jadi kondisi mikrobiota yang di pencernaan itu juga dapat mempengaruhi kondisi organ lainnya. Demikian. Karena saat ini bahasan kita adalah obesitas, saya akan menjelaskan hubungan mikrobiota usus dengan otak. Nah, jadi disebutkan bahwa ketika komposisi mikrobiota usus kita seimbang, maka mikrobiota usus kita akan memproduksi banyak senyawa-senyawa bermanfaat, salah satunya dikenal dengan istilah asam lemak rantai pendek. Nah, ini akan dapat mempengaruhi banyak hal di dalam tubuh kita yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap rangsangan kenyang atau lapar yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap terjadinya obesitas. Jadi produksi dari metabolisme-metabolisme yang penting di dalam pencernaan itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi di otak yang berpengaruh juga terhadap perilaku makan kita. Oleh karena itulah salah satu hal yang penting dari mikrobiota usus dia juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya obesitas. Demikian. Nah, ini sebuah hipotesis yang sudah lama ya diperkenalkan oleh para ahli. Ternyata mikrobiota usus itu sempat dibuktikan atau dihipotesiskan bahwa mikrobiota usus pada orang gemuk dan pada orang kurus itu berbeda. Jadi ada dua orang kembar, nah itu diambil mikrobiota ususnya dipindahkan ke dalam pencernaan tikus yang steril. Nah, tikus yang steril yang mendapatkan bakteri dari orang yang gemuk, ternyata setelah besar dia tumbuh menjadi tikus yang lebih gemuk demikian. Kemudian yang tikus yang lain yang mendapatkan mikrobiota usus dari subjek kembar yang kurus, nah itu ternyata tumbuh menjadi tikus yang kurus. Nah ini makanannya sama, rendah lemak dan tinggi serat. Jadi ini makanan yang sehat demikian. Jadi kendati pun makanannya sehat sama, tapi karena mikrobiota ususnya berbeda, nah ternyata pertumbuhan, performance atau penampakan dari badannya itu juga bisa berbeda. Jadi di sini kesimpulannya mikrobiota usus itu besar pengaruhnya terhadap terjadinya obesitas demikian. Nah, hipotesis yang sama juga dilakukan pada ibu hamil. Jadi memang disebutkan bahwa selama kehamilan itu terjadi perubahan mikrobiota usus. Jadi di hipotesis ibu yang kurus itu memiliki keanekaragaman mikrobiota yang lebih stabil dan ini juga bisa ditransfer kepada keturunannya demikian. Jadi mikrobiota yang berasal dari ibu yang kurus, anaknya pun bisa tumbuh menjadi anak yang kurus dengan kondisi metabolisme yang baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika seorang ibu berat badannya berlebih, terjadi ketidakseimbangan di dalam mikrobiota ususnya. Nah, ini pun berpotensi pindah kepada anaknya karena kan ibu dan anak itu sangat dekat. Jadi mikrobiota yang berasal dari ibu itu pun bisa berpindah kepada anak dan ini juga dapat mempengaruhi kemungkinan anaknya mengalami obesitas. Demikian. Namun kendati pun dihipotesiskan demikian, beberapa jurnal-jurnal penelitian yang belakangan juga publish itu menyebutkan bahwa perilaku atau pola asuh setelah melahirkan itu juga dapat mempengaruhi bagaimana seorang anak tumbuh meskipun seorang ibunya mengalami obesitas demikian. Jadi memang terjadi ketidakseimbangan antara orang yang memiliki berat badan berlebih dengan berat badan yang normal. Jadi terjadi ketidakseimbangan mikrobiota usus
Tadi sudah disampaikan beberapa kelompok bakteria pada orang yang obes itu mengalami peningkatan, bakteri negatif itu mengalami peningkatan, dan diversitas atau keragaman dan stabilitas dari komposisi mikrobiota ususnya mengalami penurunan. Jadi jenis-jenis bakteri yang tumbuh di pencernaannya atau di ususnya itu menjadi kurang beragam demikian. Nah, jadi tadi disebutkan ini kan sel epitel usus ya. Jadi ada protein yang mengikat namanya tight junction. Nah, kalau dia tidak kuat ikatannya atau turun kekuatan ikatannya, maka ususnya itu kelihatan seperti bolong-bolong. Nah, ini racun-racun yang ada di pencernaan yang dihasilkan oleh bakteri jahat itu bisa masuk ke peredaran darah dan pada akhirnya menimbulkan beberapa gangguan kesehatan, termasuk bisa memicu terjadinya peningkatan produksi sel lemak, bahkan meningkatkan insulin resisten. Nah, ini terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Kondisi yang sebaliknya itu terjadi pada orang yang berat badannya normal, demikian. Jadi menjaga berat badan itu sangat penting. Jadi adalah mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dia bisa memberikan manfaat yang menyehatkan. Nah, ini probiotik itu kan fokusnya di usus, demikian. Ini sel epitel usus kita. Nah, ini dia probiotik bersama dengan teman-temannya di pencernaan kita. Jadi banyak yang terjadi, mereka ngobrol satu sama lain, mereka kerjasama. Kadang mereka juga bertengkar satu sama lain. Nah, lalu bagaimana cara kerja dari si probiotik ini? Jadi mereka mengurangi komposisi bakteri merugikan, misalnya dengan cara kompetisi makanan, jadi berebut makanan dengan bakteri jahat, demikian. Nah, mereka juga membantu dalam mempertahankan pertahanan di mukosa usus, demikian. Kemudian mensintesis hasil metabolisme yang baik untuk tubuh, tadi disebutkan asam lemak rantai pendek. Dia juga membantu dalam menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan mengurangi terjadinya inflamasi. Ini beberapa mekanisme yang umum diketahui bagaimana probiotik bekerja di pencernaan kita. Nah, lalu apakah semua bakteri yang ada di makanan itu bisa dikatakan probiotik? Ternyata dari hasil konsensus itu tidak bisa dikatakan demikian. Jadi tadi disebutkan probiotik itu adalah bakteri baik yang kalau kita konsumsi dapat memberikan manfaat. Nah, ternyata manfaatnya itu harus dibuktikan. Demikian. Jadi biasanya probiotik itu berasal dari disolasi dari pencernaan manusia atau banyak juga yang disolasi dari makanan atau minuman terfermentasi atau makanan minum yang memang difermentasi, demikian. Nah, jadi bakteri yang telah itu harus dicek dulu. Dia harus melewati asam lambung dan garam empedu untuk sampai di usus kita dengan kondisi yang hidup, demikian. Nah, kalau sudah terbukti mampu melewati ujian-ujian yang berat sampai di pencernaan manusia, di usus dan penurunan. Jadi ini pengulangan saja. Jadi bagaimana probiotik itu membantu dalam mengurangi terjadinya obesitas. Jadi probiotik itu kan tadi disebutkan mikroorganisme baik ya. Jadi ketika dia dikonsumsi, dia mampu menjaga keseimbangan mikrobiota usus sehingga ada dalam kondisi yang menyehatkan. Nah, kalau sudah sehat komposisinya, nah ini bakteri jahatnya bisa dikurangi jumlahnya. Nah, ketika dia ada di pencernaan kita, jadi probiotik dan juga bakteri-bakteri baiknya yang ada di pencernaan itu akan memfermentasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu menghasilkan metabolisme dikenal dengan short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek dalam bahasa Indonesia. Nah, asam lemak rantai pendek ini sifatnya asam, jadi kalau meningkat, maka pH usus akan turun. Nah, pH usus yang turun itu juga membantu dalam membatasi pertumbuhan bakteri merugikan. Nah, berbicara dengan short chain fatty acid, senyawa yang sangat banyak peranannya di dalam pencernaan. Jadi senyawa short chain fatty acid ini seperti sebuah senyawa yang bisa meng-on-kan tombol
dari beberapa komponen-komponen penting di dalam pencernaan kita. Salah satunya mengonkan tombol untuk memproduksi hormon-hormon yang mampu mempengaruhi rangsangan kenyang dan lapar. Jadi kalau hormon ini bekerja dengan baik, jadi respon kenyang dan lapar di tubuh kita itu akan normal. Jadi laparnya teratur, jadi tidak menggebu-gebu demikian. Nah, kemudian short chain fatty acid itu juga bisa menjadi sumber energi bagi sel epitel usus kita. Jadi sel epitel usus kita itu ada banyak macamnya. Nah, jadi kalau ini kondisinya sehat, maka kondisi di usus pun menjadi baik. Nah, tadi ini disebutkan ini namanya tight junction. Nah, kalau misalnya usus kita sehat, jadi dia tidak akan longgar-longgar gitu. Jadi racun-racun yang dihasilkan oleh bakteri jahat itu tidak gampang masuk ke dalam pembuluh darah kita. Tidak melindungi dapat yang pada akhirnya mengganggu kesehatan. Demikian. Ya, itu beberapa fungsi dari asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek itu juga dapat memproduksi hormon-hormon memproduksi dari hormon-hormon kebahagiaan di dalam usus. Nah, ini juga penting ya karena hormon kebahagiaan itu kan bisa mempengaruhi mood kita, suasana hati kita, dapat membantu mengurangi stres, di mana stres juga berpengaruh juga terhadap terjadinya obesitas. Jadi seperti itu kurang lebih mekanisme bagaimana probiotik membantu dalam mengurangi terjadinya obesitas. Nah, ini rangkuman dari presentasi saya. Jadi lebih dari 100 triliun mikroorganisme menghuni usus manusia dan memiliki peranan penting kepada kesehatan tubuh. Nah, ketidakseimbangan komposisi mikrobiota usus atau dikenal dengan istilah dysbiosis dapat menimbulkan gangguan kesehatan termasuk berat badan berlebih. Keseimbangan mikrobiota usus bisa dijaga salah satunya dengan mengkonsumsi probiotik. Demikian. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Jadi konsumsi probiotik dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas, namun alangkah baiknya apabila kita imbangi juga dengan pola hidup yang sehat. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Ibu Indri. Jadi memang ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi komposisi dari mikrobiota usus bayi. Jadi termasuk salah satunya adalah komposisi mikrobiota usus dari si ibu. Demikian karena banyak penelitian juga menyebutkan bahwa mikrobiota dari si ibu itu kemungkinan ditransfer juga kepada bayi. Ada yang menyebut melalui plasenta, demikian. Nah, ketika lahir, komposisi mikrobiota ibu pada saluran kelahiran, nah itu adalah bibit pertama mikrobiota yang akan tumbuh di pencernaan bayi. Demikian. Jadi cara lahir itu sangat mempengaruhi apakah lahir normal atau lahir sesar. Demikian. Diduga bayi yang lahir secara sesar itu mendapatkan mikrobiota usus itu dari lingkungan di sekitar bayi, mungkin tangan perawatnya, alat-alat kesehatan di saat bekerja dalam penanganan kelahiran, demikian. Namun ke depannya kembali lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, pola asuh itu makanan yang diberikan apa, sakit atau tidak, nah itu juga mempengaruhi komposisi mikrobiota usus dari si bayi. Dan yang tidak kalah penting, pemberian ASI eksklusif itu sangat penting karena ASI itu mengandung sumber nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Itu di dalam ASI terkandung oligosakarida namanya gula kompleks yang mungkin bisa berperan sebagai prebiotik juga. Nah, ini dapat membantu pertumbuhan bakteri-bakteri baik di awal-awal pertumbuhan dari si bayi. Terima kasih. Jadi dari teori dan juga prakteknya, probiotik itu kan dikonsumsi untuk membantu memberikan manfaat yang menyehatkan. Jadi kalau mengkonsumsi probiotik, manfaat yang menyehatkanlah yang didapatkan, demikian. Jadi mungkin kalau setelah mengkonsumsi probiotik ada seperti diare, demikian mungkin perlu dievaluasi kembali apa yang dikonsumsi. Demikian, karena pada dasarnya probiotik itu kan menyehatkan, apalagi sampai probiotik itu
masuk ke sektor industri. Nah, ini keamanannya pasti sudah dijaga. Berdasarkan pengalaman saya, untuk probiotik yang diadministrasikan dalam bentuk makanan, karena probiotik juga ada banyak macamnya. Nah, kalau untuk makanan, dia bisa dikonsumsi seperti halnya mengkonsumsi makanan pada umumnya, demikian. Jadi, tidak terbatas waktunya, bisa pagi, siang, sebelum atau setelah makan, demikian. Tidak ada perbedaan hasil yang diberikan dari perbedaan waktu mengkonsumsi tersebut. Ya, terima kasih. Jadi probiotik apa yang bisa dikonsumsi untuk ibu hamil yang sedang obesitas? Jadi probiotik kan ada banyak ya. Jadi itu bisa dikonsumsi untuk strain yang memang memiliki penelitian mampu membantu dalam menurunkan obesitas, demikian. Tapi kan kalau untuk mendapatkan manfaat probiotik kan bukan hanya menurunkan obesitas, demikian. Jadi probiotik kan manfaatnya ada banyak. Jadi kalau untuk mengkonsumsi probiotik sebenarnya semuanya pasti baik, demikian. Tapi kalau fokusnya adalah untuk obesitas, ya harus probiotik yang memang bisa ada penelitian mampu menurunkan obesitas. Ya, jadi untuk takaran mengkonsumsi probiotik pada trimester 1, 2, dan 3, jadi sejauh ini saya belum ada membaca referensi ya. Jadi probiotik itu apakah ada takarannya di masa trimester 1, 2, atau 3. Jadi sebagai makanan probiotik itu bisa dikonsumsi sebagai bagian dari pangan olahan yang kita konsumsi sehari-hari, demikian. Jadi sebagai bagian dari makanan kita sehari-hari saja gitu. Jadi biasanya satu saji kalau dalam bentuk produk itu aman untuk dikonsumsi setiap hari. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi apakah boleh minuman susu fermentasi tersebut dikonsumsi bagi penderita kolesterol? Jadi memang ada penelitian juga bahwa bakteri probiotik itu mampu membantu dalam menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Demikian. Jadi mekanismenya itu kolesterolnya itu nempel di dinding selnya bakteri dan itu nanti dibantu untuk dikeluarkan. Jadi demikian, itu mekanisme manfaat bagaimana probiotik membantu dalam menurunkan kolesterol. Tapi secara umum, karena dia makanan mengandung bakteri baik, jadi dia bisa dikonsumsi baik oleh orang yang kolesterol maupun orang asam urat. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu produk probiotik, misalnya susu fermentasi itu kadaluarsa, kemudian dikonsumsi oleh ibu hamil atau anak kecil, demikian. Jadi yang namanya produk atau suatu makanan sudah kadaluarsa tentu sudah tidak disarankan, demikian. Jadi biasanya untuk industri itu sudah memiliki sistem yang membuat produk kadaluarsa itu tidak ada di pasaran, demikian. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau tidak sengaja mengkonsumsi, jadi saya sendiri tidak punya jawaban karena hal tersebut belum pernah terjadi, demikian. Ya. Jadi sebaiknya kalau makanan kadaluarsa ya tidak dikonsumsi, demikian. Tetapi kalau seandainya terkonsumsi tidak terjadi gangguan kesehatan, mudah-mudahan tidak apa-apa, demikian. Tapi kalau terjadi gangguan kesehatan sebaiknya ke dokter, demikian. Apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan penanganan yang tepat.